Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ari. Waalaikumsalam, Bunda Ririn. Bunda Ari, pripun kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bun. Bunda Ririn sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat nggak masuk ya Bunda Ari ya, sakit apa Bun? Iya, Kira-kira? kalau saya sebenarnya sehat, Bun. Cuma anak saya, Oh, putranya ya Bun, ya sering putra rewel saya ya, itu Bun, sering ya. rewel, sering sakit, nggak Ya, tahu. semoga nanti cepat sembuh ya Bun ya. Nah J. ini Bun kan ini nanti Bunda Ari kan mau mengadakan observasi kelas ya Bun ya. Iya, Bun. Nah, ini rencananya kan sebelum observasi, jadi ini ada perannya dulu Bun. Jadi nanti ini kita berbincang-bincang dulu tentang kira-kira tujuannya Bunda Ari itu waktu mengajar itu seperti apa, kemudian area yang mau dikembangkan apa, terus strateginya bagaimana. Pra ini nanti dilaksanakan dengan tujuan supaya Bunda Ari itu nanti jelas langkah-langkahnya ketika mengajar, metodenya itu seperti apa. Jadi Bunda Ari itu ketika mengajar sudah siap ngoten ya Bunda Ari nggih. Oh, J. Baik, Bunda Ririn, siap. Nah, jadi ini saya mohon izin ya Bunda Ari, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk Bunda Ari, nanti minta tolong dijawab dengan sebaik-baiknya dan dengan jujur ya Bunda Ari ya. Kira-kira seperti apa yang ingin Bunda Ari itu kembangkan, yang ingin saya observasi itu bagian mana ya? Betul ya Bunda Ari Iya, ya? baik. Iya, silahkan Bunda Ririn. Ya, ini untuk pertanyaan yang pertama ya Bunda Ari, kira-kira untuk tujuan pembelajaran yang akan Bunda Ari sampaikan ketika observasi itu apa ya Bunda? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan itu yang pertama, dengan memilih sumber belajar yang ada, murid dapat menceritakan kembali teks fantasi dengan bahasanya sendiri. Kemudian tujuan saya yang kedua, murid mampu merangkum kembali isi teks fantasi yang dibaca dengan percaya diri. Kemudian tujuan saya yang ketiga, murid mampu menceritakan kembali isi teks fantasi yang dibaca dan didengar dengan percaya diri. Oh ya, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bunda Ari ya. Ada tentang sumber belajar, kemudian merangkum dan menceritakan kembali. Iya, Ya. betul sekali Bunda Ririn. Itu rangkaian yang akan disampaikan oleh Bunda Ari ketika observasi pembelajaran khusus ya Bunda. Nah, kira-kira Bunda Ari dari ketiga tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira area mana yang ingin Bunda Ari itu kembangkan? Nah, area dari pembelajaran yang ingin saya kembangkan, yang hendak saya capai itu yang pertama, murid percaya diri dalam menceritakan kembali cerita fantasi. Kemudian yang kedua, murid menunjukkan paham dan mengerti langkah-langkah menceritakan kembali cerita fantasi. Kemudian yang ketiga, murid menceritakan kembali isi teks fantasi yang dibaca dan didengar sesuai gaya belajar murid. Oke, berarti ada 3 ya Bunda Ari ya untuk area yang mau dikembangkan. Yang pertama itu percaya diri dalam bercerita. Berarti itu yang disasar itu tentang kemampuan berceritanya ya Bunda Ari. Iya, betul sekali, Ya, dan percaya dirinya. ya. Kemudian yang kedua itu tentang pemahaman. Berarti tentang kognitif siswa ya Bunda Ari ya. Jadi pemahaman tentang bagaimana langkah-langkah menceritakannya. Kemudian untuk area pengembangan yang ketiga itu yaitu tentang isi teks yang dikembangkan sesuai dengan gaya belajar anak. Itu nggih Bunda Ari nggih. Iya, Berarti betul sekali. ini sudah mulai apa nggih? Pengembangan keterampilan, skill gitu nggih Bunda Ari nggih. Iya. Nah, dari 3 area pengembangan tadi Bunda Ari kira-kira strategi apa yang Bunda Ari akan gunakan supaya dari 3 area pengembangan ini bisa tercapai Bunda Ari? Mungkin metodenya, atau mungkin media, atau mungkin model pembelajaran yang akan Bunda Ari gunakan, itu seperti apa kira-kira? Ya, baik. Untuk strategi yang saya siapkan, yang pertama melalui observasi dan motivasi agar siswa atau agar murid percaya diri. Selanjutnya untuk strategi yang kedua, saya menyediakan berbagai macam bahan ajar, misal seperti buku cerpen, PowerPoint, terus kemudian ada film pendek, karena kan ini ceritanya penuh dengan fantasi ya. Jadi bagaimana saya bisa merangsang motorik siswa itu
seperti ini loh cerita fantasi itu. Nah, kemudian untuk strategi yang ketiga, penyesuaian bahan ajar untuk murid sesuai gaya belajarnya. Misal untuk yang auditori melihat PPT atau cerpen, sedangkan yang kinestetik saya lihatkan dengan film pendek. Berarti kalau saya ringkas dari strategi yang digunakan Bunda Ari itu, ini sudah merujuk ke pembelajaran berdiferensiasi ya Bunda Ari ya? Iya, betul sekali Bunda Ririn. Jadi mulai dari bahan ajar berarti itu nanti termasuk ke konten ya Bunda Ari. Iya. Kemudian untuk apa yang sesuai dengan gaya belajar itu juga masuk ke konten. Nah, kira-kira Bunda Ari nanti hasil akhirnya atau prosesnya itu juga kira-kira anak-anak itu akan menghasilkan apa? Apakah juga berdiferensiasi atau mungkin disamakan Bunda Ari? Nah, untuk hasilnya atau diferensi produk dari saya ini nanti, siswa-siswa itu yang pertama yang dia yang bisa percaya diri menceritakan di depan langsung, berarti dia menceritakan langsung di depan kelas dengan teman-temannya, ya, bercerita langsung di depan kelas dengan penuh percaya diri. Yang kedua, untuk hasil produk yang kedua, bagi anak-anak yang suka menulis, nanti cerita yang sudah mereka lihat atau sudah baca diceritakan kembali dalam bentuk tulisan, serta mereka kasih gambar atau dibuat seperti komik, terus kemudian diberikan hiasan warna-warni atau seperti dalam bentuk gambar. Oke, berarti ini tadi kalau kontennya sudah berupa bahan ajar nih Bunda Ari, kemudian produknya itu nanti disesuaikan dengan minatnya anak ya Bunda Ari. Kalau yang suka bercerita nanti mereka bercerita kembali, kemudian kalau yang suka menulis, suka menggambar bisa dituangkan dalam bentuk komik mungkin atau tulisan mungkin ya Bunda Ari. Ya, atau ada juga dari satu kelas itu ada yang pengen membuat dalam bentuk 3D, Bu. Oh, oke, bagus sekali itu Bunda Iya. Ari untuk produknya. Nah, ini berarti pembelajaran berdiferensiasi ya strateginya. Nah, kemudian ini Bunda Ari tadi kan sudah tujuannya sudah, kemudian area yang mau dikembangkan juga sudah, strateginya juga sudah. Kira-kira Bunda Ari, karena ini saya antusias dan penasaran ini kira-kira besok waktu observasi itu kapan? Nah, kira-kira kapan ini Bunda Ari pelaksanaan observasinya? Baik, untuk rencana saya observasi itu kemungkinan hari Rabu, Bun, karena bertepatan dengan saya mengajar di kelas 7. Itu kan saya full di kelas 7 untuk hari Rabu. Oke. Berarti nanti observasinya hari Rabu. Kelas apa nih Bun ya kira-kira nih Bun? Nanti saya di kelas Syafi'i, Bunda Ririn. Oke, siap. Jamnya Jam ke-3, 4. Oke, berarti untuk pelaksanaan observasi hari Rabu di kelas Sapi jam ke-3 ke-4 gitu Bunda Ari. Iya, betul sekali. Kira-kira nih Bunda Ari, saya karena saking penasarannya tadi kan teks fantasi nggih Bunda Ari. Iya. Saya mau minta skill sedikit lah paling enggak itu biar supaya pas saya observasi nggak blank gitu. Kira-kira teks fantasinya itu nanti Bunda Ari mau ambil misalkan tadi Bunda Ari bilangnya kayak ada video gitu ya? Iya, kayak film pendek gitu ya. Kira-kira video apa yang mau disampaikan ke anak-anak ini? Iya, baik. Kalau untuk sebenarnya cerpen fantasi itu kan banyak sekali ya Bunda Ririn ya. Kita bisa ngambilnya dari perpus. Nah, nanti dari melalui perpus digital nanti saya juga bukakan. Jadi anak-anak nanti ada yang menggunakan HP. Mereka bisa membuka Ipulnas itu. Kemudian saya juga sediakan buku-buku cerita yang di buku paket juga sudah ada, tapi nanti saya juga bawakan yang dari perpus karena perpus kita juga banyak buku fantasi anak ya. Terus selanjutnya untuk yang film, nah filmnya tentang apa? Misalkan di YouTube banyak sekali kalau kita melihat film fantasi itu, misal kayak Upin Ipin. Nah nanti saya ngambilnya Upin Ipin yang melawan dinosaurus. Nah, itu. Iya kan, ada. Terus Upin Ipin yang melawan monster polusi itu. Terus kemudian ada lagi film dari Jepang, maksudnya cerpen. Maaf, bukan cerpen, tapi kartun yang sudah dibuat di Jepang itu tentang Dewi Bulan. Ya, Dewi Bulan dan pemotong bambu. Nah, itu nanti terus selanjutnya ada yang dari
cerita dari Bangladesh. Nah, itu komplit nanti. Oke, bagus sekali Bunda Ari. Iya. Saya jadi semakin antusias ini untuk segera mengobservasi ini. Ya, Nah, nanti kita ini Bun, kita flashback ke masa lalu kita ya, Oke, ya. yang suka berimajinasi dengan film-film fantasinya. Iya, Seperti iya, itu. Oke, siap Bunda Ari. Nah, itu tadi ya Bunda Ari untuk percakapan praobservasinya. Kira-kira Bunda Ari, apa yang Bunda Ari dapatkan saat kita sudah melakukan percakapan praobservasi ini Bunda Ari? Yang saya dapatkan yang pertama, setelah kita ada sharing seperti ini ya Bun ya, jadi saya bisa memantapkan tujuan pembelajaran saya itu, atau pembelajaran saya itu mau saya bawa kemana, itu saya sudah paham dengan arahnya karena sudah saya tuliskan tujuannya. Sebenarnya terkadang kan kita juga namanya guru manusia biasa, kadang aja kita juga masih ngeblank ya, maksudnya arah kita itu mau bawa kemana sih mereka itu. Itu Berarti dengan adanya percakapan pra ini Bunda Ari semakin tercerahkan ya Bunda, langkah-langkahnya, sintak-sintaknya pembelajaran ya, terus kemudian pengembangan mana yang ingin saya capai itu saya sudah ada gambaran. Oke, siap. Nah Bunda Ari, setelah nanti saya ini juga izin ya Bunda Ari menyampaikan ke Bunda Ari juga, nanti jadi ketika kita setelah melakukan observasi kelas di kelasnya Bunda Ari, nanti saya mohon izin juga untuk melakukan percakapan pasca observasi Bunda Ari ya. Oh iya. Tujuan nanti setelah Bunda Ari observasi, nanti kita carilah kira-kira nanti perjalanan observasinya waktu pembelajarannya Bunda Ari itu seperti apa yang perlu kita kembangkan lagi, kemudian apa yang harus kita kurangi, seperti itu ya Bunda Ari. Saya mohon izin dulu sebelumnya. Iya, baik Bunda Ririn. Ya, alhamdulillah Bunda Ari, ini untuk percakapan kita pada pagi hari ini saya rasa cukup. Nanti sampai ketemu di hari Rabu ya Bunda Ari. Bunda Ari ya. Ini jadi saya akhiri ya Bunda Ari. Bunda Ari juga keburu ada jam pembelajaran ya. Saya mohon izin Bunda Ari. Ya, terima kasih Bunda Ririn. Ya, sama-sama Bunda Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Syafi'i. Selamat siang Syafi'i. Siap belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan Rafa. Up your hand please. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semuanya ya. Ya, gimana kabarnya Safi hari ini? Alhamdulillah, kita berdoa semoga kita semua dalam selalu keadaan sehat dan dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya di sini tadi siapa yang bangunnya kesiangan? Mindfulness. Apa itu mindfulness? Mindfulness. Nah, kita siapkan diri kita siapkan apa? Kita datang di sini di sekolah dengan kesadaran penuh untuk apa? Untuk menerima pelajaran. Bagaimana caranya? Yuk kita coba untuk mindfulness hari ini. Tidak menyandar di kursi. Duduk dulu. Yuk, please. Mengembang rasa nafas kalian, ya. Karena ciri manusia hidup itu adalah bernafas. Walaupun nafas ini tidak bayar,
Rasakan dulu nafas kalian. Kita agak rehat sejenak ya. Apa yang ada di pikiran kalian? Gelap. Selain itu, sekarang di situ ada sticky note yang ada di depan kalian. Gambarkan perasaan. Setelah itu marah, sedih, senang, gak usah kasih nama. Silahkan kalian gambarkan. Kalian sedang merasakan apa yang kalian rasakan? Gak pernah sedih pun alhamdulillah ya. Gambarkan emotikonnya. Apa yang sedang melanda perasaan kalian saat ini? Belajar menceritakan kembali cerita yang sudah atau akan kita baca, kita lihat atau kita tonton. Itu tujuannya. Setelah kita lihat, kita tonton, kita baca, terus kita ngapain? Menceritakan kembali. Menceritakan kembali nanti boleh diceritakan secara langsung di depan kelas, boleh diceritakan langsung dalam bentuk tulisan ataupun gambar. Bisa dipahami? Bisa. Masih ingat itu kenapa dinamakan fantasi? Iya, karena tidak nyata, berdasarkan khayalan. Nah, yang akan kita pelajari apa ini? Menceritakan kembali teks fantasi yang sudah kita baca atau kita lihat. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah merangkum teks fantasi. Dua gagasan utama atau ide pokok tiap paragraf. 3. Menyusun rangkuman berdasarkan ide-ide pokok yang sudah dicatat. Nah, itu tadi apa? Langkah-langkah merangkum teks fantasi. Nanti kita buat kelompok ya. Selanjutnya, langkah menceritakan kembali cerita fantasi secara tertulis. Azan. Fantasi secara tertulis. Pertama, membaca cerita fantasi dengan seksama. Kedua, menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita teks fantasi. Ketiga, mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Selanjutnya, langkah menceritakan kembali isi cerita fantasi secara lisan. Bisa dibaca. Fantasi. Kedua, memahami peristiwa-peristiwa penting dalam cerita fantasi. Ketiga, memahami cara bercerita dan memperhatikan intonasi, irama, dan gestur. Sudah bagi 3 kelompok, silahkan. Bagi yang pengen berkelompok dengan menceritakan kembali atau membaca ceritanya atau menonton ceritanya lewat HP atau video nanti di sebelah sini, yang dengan buku nanti sebelah sini, kemudian yang langsung dari screen di depan nanti di sebelah sana, gitu ya. Oke. Dongeng tentang pemotong bambu. Nah, ini contoh. Pada suatu hari, hiduplah seorang pemotong bambu dengan istrinya di sebuah pondok tua. Setiap pagi, dia akan pergi ke hutan untuk memotong bambu dan membawanya pulang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldiokor Pamungkas dan saya dari kelas 7 Majah dan saya akan menceritakan kembali cerita yang berjudul Istana Kue Putri Brownies. Pada suatu hari ada seorang anak perempuan yang sedang mencari kayu bakar. Ia bernama Lila. Lila hanya hidup sendiri bersama neneknya yang sedang sakit di rumah. Dikarenakan neneknya sakit di rumah, Lila pun harus mencari uang dengan cara mengumpulkan kayu bakar dan dijual di pinggiran kota. Pada suatu hari, Lila mencari kayu bakar dan Lila pun mendapat sangat banyak kayu bakar. Saat sedang mencari kayu bakar, Lila pun masuk ke dalam hutan dan makin masuk ke dalamnya. Saat selesai mencari kayu bakar, Lila pun sadar bahwa Lila sedang tersesat. Saat ingin mencari jalan keluar, Lila melihat istana dan istana itu pun berbentuk seperti kue dan memang dari kue. Bahkan pengawalnya pun terbuat dari kue. Saat Lila ingin mendekati istana itu, tiba-tiba Lila menabrak seseorang yang saat terjatuh, Lila melihat seorang kue coklat yang tak lain kue brownies. Kue brownies pun bertanya, "Hai, kau siapa?" Tanya kue brownies. Lila pun menjawab, "Aku Lila, dan kau?" "Aku Putri Brownies." Lalu mereka pun saling mengobrol dan Lila pun mulai bertanya, "Mengapa kau ingin meninggalkan istana?" Lalu Putri Brownies pun menjawab, "Aku hanya bosan saja tinggal di istana. Itu saja." Lalu Putri Brownies pun menunjukkan segala isi dari istana dan dijamu dengan kue yang sangat enak. Lila pun berkata kepada Putri Brownies, dia ingin pulang karena pasti neneknya sedang mengkhawatirkannya yang tidak segera pulang. Lalu Putri pun sedih dan mengizinkan Lila untuk pulang dengan memberikan koin emas. Lila pun sangat senang dan berterima kasih dengan Putri Brownies. Lalu Lila pun diantar pulang dengan dipandu oleh pengawal biskuit. Cerita pun selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didi. Saya akan menceritakan dongeng tentang Istana Kue Brownies. Pada suatu hari, ada anak perempuan yang sedang mencari kayu bakar. Ia bernama Lila. Lila tinggal bersama neneknya yang sedang sakit di rumah. Karena neneknya tidak bisa bekerja, maka Lila lah yang bekerja mencari uang dengan mengumpulkan kayu bakar lalu dijual di pinggiran kota. Pada suatu hari, Lila mendapatkan kayu bakar yang sangat banyak. Lalu ia semakin masuk ke dalam hutan. Ketika selesai mencari kayu bakar, Lila baru tersadar bahwa ia tersesat. Lalu Lila mencari jalan keluar, namun malah semakin tersesat, gak kelihatan. Habis itu kelupai. Saat mencari jalan keluar, Lila melihat ada istana kue. Istana kue tersebut terdapat banyak kue yang sangat banyak. Lalu bahkan istananya pun terbuat dari kue dan mengawalnya terbuat dari biskuit coklat. Saat Lila mendekati istana, ada seseorang yang menabraknya. Lalu seseorang yang menabraknya pun bertanya, "Hai, engkau siapa?" Tanya kue terhadap Lila yang tak lain tak bukan adalah Putri Brownies. Lalu Lila menjawab,
Aku Lila, engkau siapa? Aku Putri Brownies, salam kenal. Terus jawab Putri Brownies. Lalu mereka berkenalan dan mengobrol bersama. Lalu Lila bertanya, kenapa engkau meninggalkan istana? Lalu Putri Brownies menjawab, aku hanya bosan di istana. Lalu Putri Brownies mengajak Lila untuk masuk ke dalam istana. Lalu Lila dijamu dengan kue yang sangat enak. Setelah selesai makan, Lila berkata kepada Putri Brownies bahwa ia harus segera pulang karena neneknya pasti akan mengkhawatirkannya. Putri pun bersedih lalu mengizinkannya pulang. Dan Putri memberikan koin emas kepada Lila. Lalu Lila sangat senang dan berterima kasih kepada Putri Brownies, dan Lila pulang pergi dibantu sama pengawalnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rizky. Hari ini saya akan menceritakan dongeng Upin dan Ipin bertemu Ultraman. Di awal cerita, Upin dan Ipin menaik pesawat bersama Ija dan Mail. Dia menaiki pesawat itu hingga terjadi dia melihat kotanya itu ternyata kotor. Dan ternyata setelah dicek, kota itu kotor akibat adanya monster asap. Ternyata monster asap itu mengeluarkan banyak debu dan polusi. Setelahnya muncul Ultraman yang loncat. Dia bertempur dengan monster asap hingga berpukul-pukulan. Setelah itu, Upin dan Ipin sedang mencari cara agar bisa menghilangkan polusi dan kotoran di kota mereka. Ternyata setelah dicari tahu, ternyata ada alat yang bisa menyedot debu. Setelah disedot, kota itu menjadi bersih, namun tersisa monster asap. Setelah bertarung dengan Ultraman, monster asap itu ternyata kalah. Dan muncul kadal yang tersengat listrik dan berubah menjadi Godzilla. Godzilla itu bertarung dengan Ultraman. Setelah Ultraman itu hampir sekarat akibat melawan Godzilla karena disembur api. Setelahnya Upin dan Ipin merasa senang karena kota mereka terbebas dari yang namanya monster Godzilla. Singkat cerita, Upin dan Ipin terbangun dari mimpinya dan dia berkata, Kak Ros, kami terbangun." Terus dia langsung pergi keluar untuk mengecek rumahnya. Ternyata setelah dicek dia hanya bermimpi. Lalu dia kaget, ternyata, wow, saya mendapatkan gelang Upin dan Ipin. Setelah itu, mereka merasa senang sekali meskipun hanya bermimpi. Terima kasih sudah mendengar cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Tadi kita sudah belajar kelompok bersama. Kita tadi belajar tentang apa? Merikan atau menyimpulkan cerita. Kemudian kita menceritakan apa tadi? Menceritakan teks fantasi. Alur sebuah cerita fantasi. Yuk silakan. Ya Din. Gak harus sama seperti itu gambarnya. Kalau bisa berarti ya senang. Kalau nggak bisa berarti ya agak sedih.
Bisa ya berarti ya. Kemudian saya dapat ini bisa menganalisis petokohan cerita. Tidak apa-apa. Maaf ya. Selanjutnya saya alur dalam cerita. Ya, siapa bisa menganalisis alur dalam cerita? Rizky, silakan Rizky. Sudah paham semuanya? Kalau sudah, berarti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks cerita. Baik, sudah cukupkan. Terima kasih. Thank you for your attention. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Riani dari SMP Al Azhar Syifa Budi Solo. Saya CGP angkatan 9. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bunda Ari Indah Mustikasari, guru bahasa Indonesia kelas 7. Kita mulai ya Bunda Ari ya. Oh iya, Bunda Riri. Bunda Ari, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bunda. Ya, dramanya ini sudah selesai atau belum ini? Ya, semoga secepatnya selesai Bun. Amin. Ya, pokoknya doa terbaik buat Bunda Ari. Amin amin. Ini Bun, ini sebagai tindak lanjut yang kemarin ya Bun, kan kita sudah melakukan observasi, kemudian kita juga sudah melakukan observasi kelas nih Bun. Nah, ini tindak lanjut dari tindakan observasi kelas kemarin. Nah, kira-kira ini Bun, sebelum saya memulai percakapan, saya mau menanyakan dulu nih, gimana kira-kira perasaan Bunda Ari setelah adanya observasi pembelajaran kemarin? Perasaan saya setelah diobservasi kemarin senang pastinya Bun. Alhamdulillah saya senang, optimis. Kemudian saya bisa tahu letak kesalahan dan kelebihan saya pada waktu mengajar itu seperti apa. Oke, berarti sudah merasa tercerahkan ya Bun ya? Iya, sudah terarah, lebih terarah. Jadi saya tahu mau dibawa kemana pembelajaran saya itu. Oke, ya. berarti ya alhamdulillah ada manfaatnya nggih Bun ya setelah observasi kemarin. Nah, kira-kira nih Bun, tadi kan Bunda Ari menyampaikan sudah tercerahkan, mau dibawa kemana, kira-kira pembelajaran ini, kira-kira dari observasi yang kemarin itu ada nggak Bun hal-hal yang sudah baik dari pembelajarannya Bunda Ari kayak gitu? Kira-kira hal baik apa yang sudah ada dalam pembelajarannya Bunda Ari? Oh iya, hal baiknya kemarin itu yang pertama saya sudah memberikan pembelajaran KSE, sudah menerapkan pembelajaran KSE, di mana pada waktu sebelum mulai di inti pembelajaran saya sudah menggunakan mindfulness biar anak-anak memang sudah siap untuk belajar. Selanjutnya saya sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa, walaupun ada beberapa yang memang belum optimal seperti itu dalam prakteknya. Berarti ini hal-hal baik yang sudah ada dan bisa lebih dikembangkan lagi itu tentang pembelajaran berdiferensiasi sama KSE gitu. Iya. Nah, itu kan hal-hal yang sudah baik nih Bun. Nah, kira-kira menurut Bunda Ari, apakah mungkin ada hal-hal yang masih kurang atau mungkin perlu diperbaiki lagi Bun? Oh iya, ada sekali Bunda. Yang pertama itu bagaimana saya masih mikir bagaimana caranya saya bisa membuat siswa itu lebih percaya diri.
entah itu dalam pembelajaran, entah itu dalam kesiapan dia mau berada di depan kelas, entah itu dalam segi tulisan. Saya ingin memberikan motivasi yang lebih agar siswa-siswa saya nanti itu bisa lebih percaya diri. Walaupun kemarin sudah ada yang percaya diri, tapi saya masih merasa ada yang belum optimal untuk percaya dirinya. Oke, siap. Berarti hal-hal yang mungkin masih bisa untuk diperbaiki itu tentang percaya diri ya Bunda Ari ya. Nah, kira-kira untuk memperbaiki itu, kira-kira rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Bunda Ari apa tuh untuk memperbaiki rasa percaya diri anak itu supaya lebih meningkat lagi, terutama bagi anak-anak yang belum muncul percaya dirinya. Yang pertama saya akan memotivasi siswa tersebut one by one ya, biar lebih lebih mendekat lagi dengan siswa. Jika mereka sudah dekat dengan kita kan kita bisa tahu kekurangan anak ini di mana, kenapa nggak percaya dirinya itu karena apa, jadi kita bisa tahu. Jadi saya mau memotivasi siswa itu one by one, kemudian akan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, berarti rencana tindak lanjutnya itu memotivasi secara personal ya Bunda Aring ya, kemudian sama tetap melanjutkan diferensiasi tadi ya Bun. Nah, kira-kira nih Bun, dari rencana tindak lanjut itu kira-kira kapan nanti atau mau diinputkan secara langsung waktu pembelajaran atau mungkin ada waktu khusus gitu untuk Bunda Aring melakukan pendekatan personal tadi Bun kira-kira? Kalau saya biasanya ini Bun, pada waktu pembelajaran, di saat mereka sudah belajar, di saat mereka sudah mendapatkan materi dari saya, kemudian sudah mengerjakan tugas atau apa, dan saya biasanya akan mendatangi satu persatu siswa saya tersebut. Nah, kalau misal seperti itu waktunya kurang, ya nanti saya agendakan waktu saya untuk mereka. Oke, berarti pelaksanaannya itu nanti langsung waktu pembelajarannya Bunda Ari gitu ya Bun ya, biar segera terrealisasi. Oke Bunda Ari, saya rasa itu cukup. Bunda Ari juga sudah mengetahui kekurangannya, kelebihannya, rencana tindak lanjutnya, dan mungkin waktu pelaksanaan rencana tindak lanjut. Ya alhamdulillah ya Bun, semoga dengan adanya observasi, kemudian pasca observasi ini pembelajarannya Bunda Ari lebih berkualitas dan menyenangkan ya Bunda Ari. Iya, terima kasih Bunda Riri. Sama-sama Bunda Ari. Damn.